Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia malam ini. Seperti biasa ya sebenarnya ya. Tentang dia malam ini. Apakah yang akan terbaca? Tapi ini juga bisa vice versa ya. Bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi dia malam ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wah, banyak banget. Oke. Di sini keadaan dia itu lagi stres ya, lagi stres. Kenapa? Apa yang membuat dia stres? Apa yang membuat dia itu merasa kayak hilang gairah, pusing, banyak pikiran, ya, hilang kekuatannya ya. Jadi dia di sini kayak benar-benar ngerasa stres. Apakah dia di sini melihat kamu sudah bahagia? Nah, mungkin ada beberapa dari kamu dengan dia itu dulu pernah menjalin suatu hubungan. Lalu ya mungkin dia meninggalkan kamu demi orang ketiga. Nah, setelah mungkin kamu bisa move on dari dia dan kamu benar-benar bahagia dengan pasangan kamu, bahkan kamu juga sudah punya anak ya. Nah, dia mulai ngerasakan stres gitu loh, sakit hati, cemburu, melihat kamu mungkin bahagia dengan yang lain gitu loh, ya. Nah, di sini dia mencoba untuk membuat sebuah tujuan dalam hidupnya, karena dia ini sedang dalam keadaan terluka. Dia berada di dalam keadaan yang mungkin lagi terpisah dengan pasangannya. Ya, lalu di saat mungkin dia berkonflik, di saat dia bersama pasangannya itu sudah apa ya, kayak udah on off, udah saling memblokir. Dia sendiri yang pusing, dia sendiri yang stres gitu loh. Makanya setelah melihat kamu, apalagi kamu sudah bahagia, dia kayak makin stres. Kenapa? Tidak ada lagi tempat untuk dia cerita, tidak ada lagi tempat untuk dia bersandar ya, berkeluh kesah. Selama ini mungkin kamu adalah tempat dia bersandar ya, menceritakan semua keluh kesahnya atau apapun. Dan permasalahan yang pernah dia alami itu selalu ada kamu yang membantunya. Nah, saat ini dia sudah tidak punya siapa-siapa. Oke? Itu keadaan dia. Nah, di sini aku juga ngelihat dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan dirinya itu bisa layak lagi nih buat kamu gitu loh. Gimana mau layak, kamu kamu aja kan udah punya pasangan nih. Nah, ini mungkin khusus untuk kamu yang masih single. Kamu belum menemukan penggantinya dia. Ya, dia berusaha mencoba untuk menjadi seseorang yang apa adanya. Inilah aku. Dia akan menunjukkan ya kekuatan dia akan menunjukkan rasa cintanya dia ke kamu ya. Sehingga nantinya dia mencoba untuk berjanji ya, berjanji untuk membahagiakan kamu. Dia berjanji untuk selalu ada buat kamu. Mungkin selama ini dia sudah pernah menyakiti kamu dengan berbagai cara. Mungkin dengan kata-katanya yang kasar, tindakannya mungkin acuh tak acuh, dia yang ego gitu loh. Nah, terus dia juga merasa ingin menang sendiri, ya sama ya. Nah, itu yang membuat akhirnya dia sendiri stres karena ulahnya ya. Di sini dia juga ngerasa sedikit sangat arogan. Orangnya agak sombong, agak angkuh ya. Ini juga yang membuat akhirnya dia tercampakkan.
Tidak ada orang yang mungkin mendekat dengan dia saat ini, atau semua pada menjauh ya. Kenapa? Karena kearoganannya dia, karena mungkin kesombongan dia ya, atau karena ya dia ini adalah sosok yang benar-benar pengen dimengerti tapi dia tidak mau mengerti kamu ya. Nah, di sini luck. eh Dia berharap ada keberuntungan yang datang kepada dia. Tapi dalam keadaan saat ini, dia kayak benar-benar merasa takut, merasa sedih, merasa menderita, merasa tersakiti gitu loh. Jadi saat ini kayak dia benar-benar berharap ada keberuntungan, ada keajaiban yang datang kepada dia, ya. Jadi untuk malam ini dia kayak benar-benar stres, terluka, menderita, ya mungkin bisa jadi karma. Ya mungkin bisa jadi juga ya, dulu kalau ini kartunya dia mungkin bahagia dulunya dengan pasangannya, bahkan dia sudah punya anak. Tetapi ya mungkin dia berulah lagi, sehingga akhirnya ya dia mungkin ditinggalkan oleh pasangannya. Apalagi mungkin di sini dia itu sudah menikah gitu loh. Ya, kita coba bagaimana untuk energi percintaan kamu di sini dengan kartu oracle ini ya. Apakah yang terbaca? Oke, nah ternyata antara kamu dengan dia tuh juga bisa dikatakan soulmate. Nah, di sini ada Jupiter wrong. Nah, cinta itu akan menemukan jalannya. Jika antara kamu dengan dia itu benar-benar harus terpisah, yakinlah kalau misalnya ada rasa cinta, cinta itu akan menemukan jalannya. Ya, di sini ada soulmate. Dia merasakan kita itu soulmate. Dia merasakan ada chemistry dengan kamu. Ada soul contract, ya. Dia merasa kamu itu adalah teman hidupnya dia. Nah, makanya di sini dia mencoba untuk bertemu dengan kamu, dia akan datang kepada kamu. Mungkin bisa jadi antara kamu dengan dia itu ada yang LDRan, ada yang mungkin saat ini lagi berjauhan ya. Namun di sini dia itu akan datang kepada kamu karena dia merasa kita tuh soulmate gitu. Nah, dia punya keinginan untuk menikah. Atau jangan-jangan di sini kamu dengan dia udah menikah, lalu terpisah. Kenapa? Karena orang ketiga. Orang ketiga tentunya, karena di sini ada compromise, ada 3 energi ya, lagi diperebutkan. Nah, mungkin salah satunya akan berjanji, aku tidak akan mengulang kembali begitu ya. Nah, di sini di saat kamu dengan dia terpisah, dia selalu stalking kamu. Dia selalu menunggu kabar dari kamu di sini. Selalu. Mungkin dia sudah memberikan kabar kepada kamu, tapi kamu tidak membalas. Kamu tidak merespon ya. Padahal dia sudah kayak mempersiapkan segalanya ya di sini. Dia ini jikapun ada kesempatan dia akan menikah dengan kamu, dia akan benar-benar memulai suatu kehidupan dengan kamu di sini. Ini keinginannya dia ya. Kita akan coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya, isi hatinya ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan. Oh, jatuh ke bawah. Kita ulang. Kita ambil aja ya ini ya. Nah, ternyata dia juga mulai memanifestkan kamu. I'm manifesting you. Dia mulai memanifestkan kamu. Caranya bagaimana? Ya mungkin di setiap doanya dia sebut nama kamu, dia selalu mikirin kamu, ya. Ya mungkin begitu cara dia untuk menarik energi kamu. Sehingga akhirnya kamu juga ketarik ke dia gitu loh. Dan pada akhirnya mungkin bisa jadi kamu akan dengan dia akan bertemu gitu loh, ya. Nah, di sini dia benar-benar kayak merindukan kamu. I miss you. Do you? Nah, dia merindukan kamu, tapi apakah kamu merindukan dia? Karena dia beranggapan you are so very special. Kamu begitu sangat istimewa bagi aku. Ya. Itu yang dia pikirkan. Kamu sangat istimewa bagi dia. I want you. Dia sangat menginginkan kamu. Luar biasa, dia sangat menginginkan kamu di sini. Oke. Okay? I want a fresh start with you. Aku ingin benar-benar memulai suatu hubungan dengan kamu yang mungkin akan menikah atau berkomitmen. Itu tujuan dia di sini. Aku ngelihat beberapa dari dia itu kayak benar-benar sangat menginginkan kamu. I think we should see other people. Aku mikirkan kita seharusnya bisa melihat orang lain gitu loh. Mungkin ini dia mencoba untuk membandingkan ya
membandingkan mungkin kamu atau hubungan kamu dengan hubungan orang lain, di mana mungkin mereka itu bisa kembali berbaikan lagi. Nah, dia pengen menyontoh hal seperti itu gitu loh ya. Nah, ini ada angka 88, ada angka 11. Jadi seperti ada mirror ya antara kamu dengan dia nih. Semoga aja antara kamu dengan dia itu bisa akan bertemu kembali. Semoga ya, aminkan. Karena di sini dia kayak benar-benar memanifestkan kamu. Oke. Kita coba lihat dari tarotnya seperti apa. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya. King of Swords. Nah, dia begitu sangat memikirkan kamu, sangat-sangat memikirkan kamu. Tak ada orang selain kamu yang mungkin dia pikirkan di sini. Ini taruh di mana ya? Udah kayak sempit banget nih. Oke, sini aja ya. Nah, jadi dia tuh sangat mikirin kamu. Makanya dia menginginkan kamu ya, itu sih hati ya. The Magician, benar-benar keajaiban yang dia inginkan. Sama halnya dengan luck, keberuntungan luck ya, luck keberuntungan ya. Di sini The Magician berharap ada keajaiban yang mungkin akan benar-benar dia dapatkan. Mungkin kamu menerima dia lagi. Jadi ini tentang seseorang yang sedang berkonflik dengan kamu ya. Seseorang yang sangat menginginkan kamu. Dia masih sangat menginginkan kamu di sini. Berharap ada keajaiban. Ya, ginilah kalau dia stres baru ingat sama kamu. Oke. Ada Four of Pentacles. Apalagi mungkin dia juga punya masalah dari segi keuangan. Dia punya masalah dari segi finansialnya dia. Entah itu karirnya dia yang stuck atau dia kehilangan pekerjaan, itu membuat dia stres juga di sini. Ya, itu membuat dia stres. Ini ada Four of Swords. Nah, dia benar-benar kayak udah berserah diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya ya kepada Tuhan. Semoga nantinya ada keajaiban. Nah, ibarat kata Ten of Swords, dirinya itu kayak ketusuk 10 pedang. Nah, bayangkan rasa sakitnya itu bagaimana. Seolah-olah ya, dia itu tidak bisa bergerak, dia itu tidak punya kesempatan. Padahal dia itu masih punya kesempatan karena di sini ada bulan, ya. Jadi ini benar-benar seseorang ini sangat-sangat masih menginginkan kamu, berharap ada kebahagiaan. Oke, kita akan coba cek di sini. Apakah yang terbaca? Untuk dia, siapakah dia? Rekan kerja, ada rekan kerja ya. Rekan kerja. Teman kecil. Mantan terindah. Orang yang dibenci. Oke. Yang pernah abaikan kamu. Untuk inisial, aku belum juga nih membuat inisialnya. Ada N, Nona, ada Z, Zong, ada Z lagi, wah Zong lagi, ada F, Fanta, ada L, Lalat, ada O, Obat, ada A, Anak. Kita lihat zodiak ya. Apa zodiak yang terkoneksi dengan kamu? Ada Aquarius, ada Taurus, ada Leo, ada Pisces, ada Cancer. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Baik teman-temanku, kita lihat dia itu sebenarnya stres banget. Nah, dia stres, dia sangat menginginkan kamu, dia sangat menginginkan kamu di sini. Terus dia ngerasa kita tuh soulmate begitu ya. Nah, stresnya mungkin akan hilang karena dia masih menginginkan kamu, karena dia juga ngerasa kita tuh soulmate. Nah, bisa jadi ya, kamu dengan dia akan bertemu kembali. Semoga ya, aminkan. Semoga manifestnya dia itu bisa akan benar-benar terwujudkan di sini. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku.
Sampai ketemu lagi. Dadah.